Izin Pak Bupati terkait dengan ketahanan pangan di Kulon Progo untuk produksi beras tahun ini dengan tahun kemarin, apakah ada perubahan atau? Insya Allah kita dari tahun ke tahun saya sampaikan kita masih surplus dan LSD kita masih terjaga, LP2B kita masih cukup memadai untuk kita mandiri pangan dan berdaulat pangan untuk Kulon Progo dan mampu memberikan satu sisa untuk menjadi kesejahteraan lebih bagi para petaninya ataupun juga menjadi penyangga daerah yang lain. Pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 bertempat di Bulak Jembangan, Kulurejo Rendah, Kulon Progo, ini diadakan kegiatan upacara wiwitan untuk panen raya padi pada tahun 2025 untuk Kabupaten Kulon Progo. Sedianya upacara ini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, tapi karena beliau berhalangan hadir, dan untuk upacara wiwitan panen raya padi di Kulon Progo ini dipimpin oleh Bupati Kulon Progo Bapak Agung Setiawan, didampingi juga oleh Wakil Bupati Kulon Progo Bapak Ambar Purwoko, dan juga turut hadir dalam acara ini Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro, kemudian ada juga pejabat-pejabat lain di lingkungan Kabupaten Kulon Progo dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti potong tumpeng akan diberikan kepada Bapak Lurah Kulurejo, Bapak Beja Santosa. Ini Bapak masih ada, Pak? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya mohon tepuk tangannya mana? Ya untuk Resani kamera Pak. Karena acara ini akan disiarkan oleh TVRI Stasiun Bulerjo Pak. Setelah pemotongan tumpeng, Bapak Bupati dan para dipersilakan untuk berdiri. Untuk setelah pemotongan tumpeng dan penyerahan tumpeng kepada Bapak Lurah Bulerjo, acara yang ke-8 adalah penyerahan cindera mata. Cindera Pak, 1, 2, 3. Ya, penyerahan cindera mata dipersilakan. Kepala Gulu. Waktu dipersilakan. Siap untuk panen raya.
karena iki sing dua hari ini. Izin Pak Bupati, terkait dengan ketahanan pangan di Kulon Progo untuk produksi beras tahun ini dengan tahun kemarin, apakah ada perubahan atau? Insya Allah kita dari tahun ke tahun, saya sampaikan, kita masih surplus dan LSD kita masih terjaga, LP2B kita masih cukup memadai untuk kita mandiri pangan dan berdaulat pangan untuk Kulon Progo, dan mampu memberikan satu sisa untuk menjadi kesejahteraan lebih bagi para petaninya ataupun juga menjadi penyangga daerah yang lain. Kemudian nih Pak, untuk terkait infrastruktur Pak di Kulon Progo, adanya efisiensi anggaran apakah berpengaruh ataukah lanjut? Memang ini satu permasalahan yang bukan hanya di Kulon Progo ya, saya garis bawahi, bukan hanya di Kulon Progo. Terjadinya efisiensi anggaran itu pasti akan berpengaruh pada bagaimana penjabaran kita dalam penerapan di APBD. Jadi bukan hanya Kulon Progo, dan salah satu yang sangat berpengaruh kuat adalah di infrastruktur, karena infrastruktur itu menyerap anggaran yang cukup banyak, dan manakala terjadi refocusing atau ini penyesuaian harga, penyesuaian anggaran, pasti itu juga akan terkena cukup banyak. Kemudian nih Pak, agak sedikit melenceng ini, untuk jalan tol Jogja Kulon Progo masih berlanjut ataukah bagaimana untuk kelanjutan progresnya? Jadi itu sebenarnya kan kewenangannya PSN ya, Proyek Strategis Nasional di BUJT, Badan Usaha Jalan Tol. Nah, sejauh yang saya tahu, program itu tetap berlanjut sampai ke batas yang sudah selesai. Intinya adalah sampai ke area di seputaran Pengasih, namanya di Josuta. Exit tol nih Pak? Bukan. Mengenai exit tol saya tidak mau bicara karena itu bukan kewenangan saya. Yang saya tahu hanya sampai ke Josuta pembebasan sudah selesai. Tinggal pembayaran, jadi sudah ada kesepakatan, trase sudah dibangun sampai ke bandara. Cuma ini yang dalam rangka pembayaran secara berurut dari kemudian mengenai pelaksanaannya, karena yang sini tidak diserahkan kepada pihak ketiga, yang tetap dilaksanakan oleh negara, maka komentar lebih lanjut kita harus mencari informasi bersama-sama. Kalau Kulon Progo hanya ketempatan, yang lain. Bapak ini kan fokus ke pertanian ya. Ke depan mungkin ada rencana terobosan apa lagi ya dalam waktu dekat Pak yang akan dilakukan? Di sektor pertanian ini kami banyak ya. Kemarin kita sudah mendapatkan satu kesanggupan bantuan untuk dryer ya. Dryer sudah ini kita tambah lagi, kita juga meminta dryer. Terus kemudian untuk daerah tertentu kita juga meminta program sumur bor untuk pengganti irigasi yang tidak sampai. Terus kemudian untuk alat-alat pertanian kayak alat singkal, alat tanam, terus kemudian alat panen yang skalanya kecil karena rata keluasan lahan kita itu di bawah 500 meter persegi per petani, sehingga kalau alatnya pakai alat yang gede
itu petani kadang susahnya kalau bahasa Jawanya merusak galengan. Di tingkat kerusakan galengan itu pembatasan antar sawah itu cukup parah. Terus untuk meningkatkan kemampuan para petani dan juga menumbuhkan kesadaran dan keinginan bertani para wira muda, anak muda di Kulon Progo, menurutnya ini kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Direktur Pengembangan Pertanian Pangan itu untuk mengadakan pelatihan dengan taruna tani. Sedianya pelatihan itu cukup, tetapi atas dasar saya menyampaikan di Kulon Progo 50 peserta pasti bisa hadir. Itu akhirnya diputuskan ada dibuka di Kulon Progo selain program yang untuk daerah lain. Jadi khusus Kulon Progo kita mungkin bisa 2-3 kali dengan instrukturnya yang di Kulon Progo, karena effort untuk 50 orang ke Jogja mending 2 orang, 3 orang ke Kulon Progo. Dan juga akan memberikan satu keaktifan kegiatan itu. Untuk ini Pak, di Rawa Jembangan sendiri ini berapa kali 1 tahun untuk bisa panen padi? Nah, monggo ini tanya yang dari sini, karena untuk Rawa Jembangan ini unik, kalau sudah banjir ya nggak bisa panen. Nanti bisa ditanyakan, karena kalau nggak banjir ya bisa 3 kali, kalau banjir ya 2 kali, 2 kali plus rusak setengah. Karena ini memang genangannya cukup lama, kalau nggak banjir ya itu. Acara ini kan termasuk acara yang sangat istiqlal harga ya Pak. Rencana mau diadakan rutin atau bagaimana? Kalau seperti ini ya insya Allah dengan berpindah-pindah tempat, karena ini memberikan pemahaman kepada anak muda bahasanya bertani itu tidak cukup, bertani itu bisa sejahtera, boleh kaya. Ya kalau di pertanian gaungnya luar biasa, akan muncul petani-petani milenial. Berarti ke depan akan ini ya Pak ya, lebih banyak untuk diajak anak muda untuk aktif ke sini ya Pak ya. Kalau saya sebenarnya lebih menekankan kepada pelatihan-pelatihan. Kalau seremoninya ini ya mungkin di ide tertentu, tidak setiap kecamatan. Ini kan kemarin harusnya yang di titik pertama itu Pak Prabowo sedianya hadir, tapi karena Jakarta tidak bisa ditinggal, akhirnya memilih yang di Majalengka. Nah ini Narso Dalem sedianya hadir, tapi karena ada tamu dari Polandia sehingga mewakilkan kepada Pak Sudiono dan Andrew. Yang lain? Pak, boleh nyuwun pesannya untuk teman-teman muda yang ajakan untuk bertani seperti itu, pesan-pesan untuk teman-teman petani. Saya cuma yang pertama, profesi petani ini adalah profesi yang mulia. Karena apa? Banyak saudara-saudara kita bergantung, berserah kepada kita yang bekerja. Kita termasuk dunia. Yang kedua, bertani itu tidak selamanya dulu. Bertani itu bisa dengan teknologi. Bertani itu berhak sejahtera. Yang ketiga, kalau kita melupakan akar budaya kita, maka kita akan ketinggalan. Dan daerah kita ini adalah termasuk daerah manajemen people-nya rural sistem manajemen people. Jangan sampai kita
naik ke urban tetapi meninggalkan rural ya kebiasaannya. Karena ternyata di sistem manajemen di rural ini ketahanannya lebih kuat. Mau makan semuanya ada, dan sayur ada, beras ada, tinggal nyambel ke halaman kita sudah bisa hidup. Tapi coba kalau kita ke urban, kalau trans masih mending, tapi kalau ke urban semuanya serba Uang. beli. Maka kita jangan tinggalkan sesempit apapun lahan, mari kita optimalkan. Terima kasih Pak. Mohon izin ini kan